Gasing adalah seorang siswa SMA biasa. Suatu hari, dia terlambat ke sekolah karena temannya mematikan alarm snooze-nya. Dengan terburu-buru, dia lari keluar rumah dan malah tertabrak mobil. Sebuah kematian yang cukup mengerikan bagi seorang anak sekolah. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya di dunia lain yang penuh kekacauan. Di depannya ada makhluk raksasa menyeramkan yang sedang melahap banyak orang. Seorang samurai mencoba menebas tentakel-tentakelnya, tapi seorang pria botak sudah memperingatkan bahwa makhluk itu bisa meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Sing mulai menceritakan pengalamannya. Ketika pertama kali tiba di dunia ini, dia berpikir bahwa dia adalah orang yang terpilih, pahlawan yang dipanggil ke dunia lain untuk menyelamatkan semuanya. Namun, dia cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan transmigrasi ini. Pada percobaan pertama, dia mencoba memimpin para penyintas, tapi akhirnya lehernya digigit oleh zombie dan dia meninggal. Namun, begitu matanya tertutup, dia terbangun lagi di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pada percobaan kedua, dia mencoba menghindari zombie sebanyak mungkin, tapi akhirnya semua orang kelaparan dan meninggal dunia. Di percobaan ketiga, dia menyamar sebagai zombie agar bisa menyelinap ke tempat-tempat rahasia untuk mencari makanan. Namun, saat itu militer mulai menjarah semua barang, dan akhirnya mereka membunuhnya. Di percobaan keempat, ketika dia akhirnya berhasil menstabilkan sebuah markas, dia malah dikhianati. Anak ini benar-benar mengalami semua akhir yang buruk. Tentu saja, ada percobaan ke-6, ke-7, ke-8, dan banyak lagi, di mana selalu ada sesuatu yang salah. Sekarang dia berada di kehidupan ke-9, di mana dia mencoba untuk tidak terlalu aktif dan hanya bersantai. Tapi meskipun begitu, dia tetap direkrut ke dalam tentara untuk melawan makhluk-makhluk tersebut. Sementara itu, orang-orang malah menghancurkan segala sesuatu, dan sisanya berusaha melarikan diri. Dia lupa membawa persediaan, tapi ya, bertahan hidup lebih penting daripada memiliki persediaan, kan? Ada seorang gadis yang berada dalam situasi berbahaya yang bisa saja membuat cerita ini menjadi jauh lebih kelam. Ayolah, seseorang tolong gadis itu. Sing berpikir bahwa karena dia tidak bisa bertahan hidup juga, dia mungkin sebaiknya bersenang-senang kali ini. Jadi, dia berteriak keras dan mulai berlari ke arah kekacauan, dengan percikan listrik mengelilinginya. Orang-orang yang melarikan diri bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar tahu cara bertarung atau hanya mencari mati saja. Di sanalah dia, membawa pedang listriknya dan siap menyerang. Dengan sekali tebas, dia berhasil memotong makhluk itu seperti mentega. Orang-orang di sekitarnya hanya terpaku, terkejut. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Gadis yang diselamatkannya berlari untuk berterima kasih, tapi dia langsung pergi sambil berkata agar gadis itu cepat pergi dari sana. Dia bergegas masuk ke sebuah minimarket, dan seperti yang dia duga, tempat itu penuh dengan makanan. Setelah hidup dari sampah di beberapa kehidupan sebelumnya, dia langsung melahap semuanya tanpa berpikir panjang. Dia meneguk cola, sesuatu yang sangat dia rindukan, sementara orang-orang hanya berdiri di sana, menyaksikan dia dengan santai makan tanpa rasa malu. Namun, makhluk itu kembali menyerangnya dengan tentakel, tapi Sing tidak peduli lagi. Akhirnya dia bisa mati tanpa penyesalan. Namun, anehnya, begitu dia membuka matanya, dia masih berada di tempat yang sama. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar mati dan respawn lagi, atau kalau dia sebenarnya tidak mati sama sekali. Lalu, tiba-tiba ada suara yang berbicara, mengatakan bahwa ya, dia memang mati seperti orang bodoh, dan kemudian dihidupkan kembali. Sing melihat sekeliling, bingung mencari tahu siapa yang berbicara. Tapi kalian pasti sudah tahu, kan? Itu adalah sistem itu sendiri. Sebuah cahaya muncul di belakangnya, dan dalam sekejap Sing langsung meraihnya sambil berteriak bahwa akhirnya sistem yang dia tunggu-tunggu itu datang juga. Dia sudah mati 9 kali tanpa bantuan sistem ini. Dia mengumpat karena sistem itu terlalu lama datang dan tidak tahu betapa sengsaranya hidupnya selama ini. Sistem kecil itu langsung melompat keluar dari tangannya. Dengan tenang, ia meminta Sing untuk tenang, mengatakan bahwa ia mengalami sedikit kecelakaan. Sing langsung menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi sampai-sampai sistem ini butuh 9 nyawa untuk muncul. Sistem kecil itu menjelaskan bahwa semuanya gara-gara teman sistemnya yang mematikan alarm. Mendengar itu, Sing menghela napas dan mengatakan bahwa ia justru percaya karena ini persis bagaimana dia mati di kehidupan pertamanya. Dia berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Yang penting sekarang adalah sistem akhirnya datang. Dia langsung bertanya, mana perlengkapannya? Mana item emas dan semua kekayaan dunia? Sistem menjawab bahwa sebelum mendapatkan apapun, dia harus menerima beberapa instruksi terlebih dahulu. Saat ini, dia berada di dunia pasca apokaliptik, dan misinya adalah memulihkan perdamaian di tempat ini. Hanya dengan menyelesaikan misi itu, dia bisa kembali ke dunia aslinya. Tapi jika dia gagal, dia akan benar-benar musnah. Sistem juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia punya 10 kesempatan. Tapi 9 sudah habis, jadi ini adalah kesempatan terakhirnya. Sing langsung meminta penjelasan lebih lanjut. Tapi sistem itu dengan santai berkata bahwa itu hanya detail kecil yang tidak perlu dipikirkan. Yang penting, dia hanya punya 1 nyawa lagi dan waktu terus berjalan.
Tiba-tiba, Sing merasakan sesuatu, dan sistem mengumumkan bahwa saatnya untuk misi pertamanya. Dia harus menjual makanan ringan dan minuman untuk mengumpulkan 50 kristal yang bisa ditukar dengan atribut dan hadiah lainnya. Sing langsung membayangkan dirinya di jalanan dengan kaleng soda. Tapi kemudian dia bertanya-tanya, kenapa misi pertamanya adalah membuka gerobak makanan di tengah dunia penuh zombie. Lebih parahnya lagi, ada segerombolan zombie yang mulai mendekat ke arahnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung kabur sambil berteriak bahwa dia akan dimakan sebelum berhasil menjual apapun. Sing lari sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan nyawanya. Namun, sistem kecil itu bertanya, apa yang sebenarnya membuatnya begitu takut. Sing langsung berteriak bahwa tentu saja dia takut digigit dan mati. Tiba-tiba dia berhenti dan ingat bahwa dia sekarang punya sistem. Dengan cepat, dia menuntut agar sistem itu membantunya membunuh monster-monster tersebut. Sistem itu berkata, panggil aku nomor 2333. Merasa keren, Sing memanggil, baiklah, 2333, kasih aku kecepatan seperti elang, kekuatan seperti banteng, atau sesuatu yang luar biasa seperti itu. Namun, saat dia memeriksa statistik sistemnya, dia malah melihat informasi yang tidak tersedia. Sing merasa ada yang aneh dan bertanya pada sistem apa yang sedang terjadi. Sistem menjelaskan bahwa statistiknya begitu rendah sampai-sampai tidak bisa dianalisis. Dia benar-benar tidak berarti. Anehnya, Sing tidak kecewa mendengar itu. Sebaliknya, dia terlihat lega. Setidaknya dia bisa melihat statistik kecerdasannya, yang berarti dia adalah orang yang pintar, kan? Tiba-tiba, dia nyaris terkena serangan zombie, tapi berhasil menghindar tepat waktu. Dia kembali berlari sambil berteriak bahwa dia ingin kekuatan super yang sebenarnya. Sistem itu berkata bahwa dia sudah diberi kekuatan luar biasa dan itu tergeletak begitu saja di tanah. Sing langsung berpikir bahwa itu pasti tikar kecil yang tidak berguna yang sedang diinjak-injak oleh makhluk-makhluk itu. Dia berbalik, berlari melewati gerombolan zombie, meraih sebuah tongkat kayu, mengambil ancang-ancang, dan langsung memukul kepala zombie pertama dengan tongkat tersebut. Sing kini dikepung sepenuhnya. Jujur, kupikir dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, zombie lain memukul punggungnya, membuat Sing jatuh berguling-guling di tanah, kehilangan tongkat, dan akhirnya menabrak tumpukan makanan. Zombie-zombie itu mendekat untuk memberikan gigitan terakhir, dan Sing menyadari bahwa kali ini dia akan mati lebih cepat dibandingkan di kehidupan sebelumnya. Rasa kecewanya begitu besar sampai-sampai dia tidak merasa ingin makan semua makanan lezat yang ada di depannya. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Zombie-zombie itu tampaknya menabrak semacam penghalang tak terlihat. Rupanya, selama dia berada di dalam gerobak makanannya, dia benar-benar kebal. Tidak lama kemudian, semua makhluk itu mulai mengabaikannya dan pergi ke arah lain. Sing terkejut, rasanya seperti dia tiba-tiba menjadi tak terlihat. Dia pun menyadari bahwa tikar tua itu ternyata tidak seburuk yang dia pikirkan. Bahkan, dia mengelus tikar itu sambil berkata bahwa dia tidak akan pernah lagi mengkritik benda sutra ini. Kita sebut saja sistem ini Blue Ball mulai sekarang, supaya tidak membingungkan saat kita merujuk pada sistem dan si pengacau kecil ini. Sing bertanya kepada Blue Ball apa yang akan terjadi jika dia bertemu makhluk-makhluk mutasi lain. Blue Ball menjawab bahwa selama dia berada di dalam gerobak makanannya, dia akan tetap abadi. Akhirnya, Sing sadar bahwa dia punya peluang nyata untuk bertahan hidup. Dia mulai menari-nari kegirangan, mengatakan bahwa misi ini mungkin lebih mudah dari yang dia bayangkan. Tapi Blue Ball memperingatkannya untuk tidak terlalu senang dulu. Efek keabadian itu hanya aktif 3 kali sehari. Jika dia tidak menyelesaikan misi dalam waktu tersebut, fungsi itu akan dinonaktifkan, dan dia akan kembali menjadi sasaran makhluk-makhluk itu. Oh, dan satu lagi, Blue Ball mengingatkan bahwa matahari akan terbenam dalam 30 menit. Begitu malam tiba, aktivitas makhluk-makhluk itu akan meningkat drastis. Sing mengeluh, mengatakan bahwa membuka gerobak makanan di tempat seperti ini benar-benar konyol. Zombie ada di mana-mana, dan dia satu-satunya manusia di sekitar sini. Namun, tiba-tiba muncul 3 orang pria sambil berkata bahwa hasil rampasan hari ini luar biasa dan kejutan ini pasti akan membuat bos mereka senang. Sing berpikir dia baru saja beruntung, tapi pria-pria ini sama sekali tidak terlihat ramah. Mereka berhenti dan bertanya, apa-apaan ini? Kenapa ada permen dan gerobak makanan di tengah kiamat? Salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa ada permen karet, doros, dan segalanya. Sing dengan santai menyuruh mereka merasa seperti di rumah sendiri dan bertanya apa yang ingin mereka makan. Dari sudut pandang mereka, ini seperti menemukan harta karun. Seketika mereka mulai bicara bahwa setidaknya mereka ingin kentang goreng dan daging kering. Sing mengatakan bahwa mereka beruntung menjadi pelanggan pertama yang menemukan tokonya. Dia langsung berubah menjadi mode penjual, berkata, ini bukan 998, bahkan bukan 98, hanya 50 kristal di toko ini. Pria-pria itu terlihat bingung dan mulai berkata bahwa tidak mungkin mereka akan membayar untuk sesuatu seperti ini. Salah satu dari mereka langsung mengeluarkan pistol dan berkata agar Sing memanfaatkan suasana hati baik mereka, karena jika tidak, dia sudah mati.
Sing dengan santai bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan meninggalkan uang sepeser pun. Lalu dia merebut botol cola dari tangan pria itu dan berkata bahwa dia pikir mereka keren, tapi ternyata mereka hanya membuang waktunya. Pria itu, tentu saja, langsung mengarahkan pistol ke Sing dan berkata bahwa dia benar-benar mencari mati. Dia menembak, tapi semua peluru hanya mengenai penghalang di sekitar gerobak makanan. Tidak hanya itu, pria itu terkena serangan balik dan langsung tersengat hingga gosong. Teman-temannya hanya bisa menonton saat pria itu ambruk ke tanah seperti sampah. Kasihan, bro, benar-benar gosong, salah satu dari mereka berkata. Mereka bertanya-tanya, apa pistolnya meledak sendiri? Salah satu dari mereka berkata itu pasti kemampuan Sing, tapi pria dengan tato pola batu hanya mencibir, mengatakan tidak mungkin Sing punya kemampuan sekuat itu. Sementara itu, Sing sedang menikmati tikar kecilnya, menyadari bahwa benda itu lebih hebat dari yang dia kira. Para pria itu menuntut penjelasan trik apa yang dia gunakan. Sing menjawab bahwa memang ada banyak pengguna kemampuan di dunia ini, tapi hanya ada satu yang terpilih, yaitu dia. Lalu, dia kembali ke bisnis, berkata bahwa dengan 50 kristal mereka bisa mendapatkan banyak makanan dan bahkan berfoto dengannya. Namun, salah satu dari mereka, yang melihat temannya mati, berkata bahwa dia akan menemui temannya di surga. Semangat persaudaraan sejati, rupanya, satu orang maju untuk menusuk, sementara yang lain melemparkan pukulan, yakin masalahnya ada di pistol, bukan di Sing. Tapi begitu pukulannya mengenai penghalang, serangannya terpantul kembali, dan lengannya berubah menjadi seperti mie. Bro, jangan bilang kamu masih mau menusuk setelah itu, tidak mungkin kamu sebodoh ini. Namun, pria yang tadi dikira mati tiba-tiba bangkit lagi dan berkata bahwa mereka semua harus mati bersama dan pergi ke surga sebagai satu tim. Sing hanya menatap dingin, dan pria itu jelas ketakutan. Begitu Sing mengulurkan tangannya, pria itu mundur gemetaran, lalu kabur sambil berteriak bahwa dia tidak mau mati di tangan anak monster seperti ini. Setidaknya dia adalah karakter pendukung paling pintar sejauh ini. Sementara itu, dua pria lainnya mulai bertanya-tanya kenapa hanya mereka yang masih cukup bodoh untuk mencoba melawan. Sing tidak suka mereka kabur seperti itu, karena dia masih butuh orang untuk membeli barang-barangnya. Tapi kemudian dia menyadari mereka meninggalkan sebuah karung, dan dilihat dari bentuknya, itu seperti seseorang. Di dunia apokaliptik, kalau itu seseorang, kemungkinan besar itu seorang gadis. Dan kalau itu gadis, pasti dia tangguh dan sehat. Tentu saja, beberapa gadis mungkin berbentuk bulat, tapi yang ini lebih seperti segitiga, tajam dan siap menebas. Namun, Sing sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi tiba-tiba gadis itu merasakan sesuatu dan langsung menerjang ke arahnya, membuat Sing lari untuk menyelamatkan diri. Bukan waktunya jatuh cinta sekarang, pikirnya panik. Ternyata gadis itu jelas-jelas seorang zombie. Dia mengayunkan tangannya, dan Sing hampir tidak bisa menghindar. Dia panik karena tidak menyangka zombie bisa secepat ini. Dengan putus asa, dia meraih sebuah cartridge peluru dan melemparkannya ke arah gadis itu. Itu saja yang dia punya. Tapi setidaknya cukup untuk memberinya waktu mencapai gerobak makanannya. Masalahnya, jenius kita ini sudah menghabiskan semua perlindungan harian dari gerobaknya. Sekarang dia benar-benar dalam masalah. Dia mencoba mengemas barang-barangnya untuk kabur. Tapi gadis zombie itu melompat melewati semuanya dan mendarat tepat di depannya. Sing jatuh ke tanah seperti pecundang total sementara gadis itu menatapnya tajam. Dia terus mendekat, dan Sing mulai melemparkan makanan ke kepalanya. Tapi gadis itu terus maju sampai Sing meraih sesuatu di sebelahnya dan melemparkannya sambil berteriak, "Pergi sana!" Dia menutup matanya, pasrah bahwa dia akan mati lagi. Namun, ketika dia mengintip dengan satu mata, dia melihat gadis itu sedang asyik mengunyah sepotong cumi-cumi kering. Dia menggigit, menelan, dan terlihat sangat puas. Sing segera menyadari bahwa zombie aneh ini menyukai cumi-cumi kering. Namun, gadis itu mendekatinya lagi. Dari ekspresinya, sepertinya dia hanya lapar, bukan berniat menyerang. Masalahnya, Sing sudah kehabisan cumi-cumi kering, dan dia tidak tahu apa lagi yang mungkin disukai gadis itu. Dia meraih sebungkus keripik acak dan melemparkannya ke mulut gadis itu. Sekali lagi, dia terlihat senang. Menyadari dia bisa menyelesaikan masalah seperti ini, setidaknya dia tidak akan mati. Dia mulai membuat jejak makanan menuju tepi tebing. Lalu, dia melempar segenggam kentang goreng ke arah lava dan berkata pada gadis itu untuk mengambilnya. Gadis itu melompat kegirangan mengikuti jejak makanan. Sing berpikir untuk menjatuhkannya ke lava tanpa rasa bersalah. Namun, saat dia mendekati tepi tebing, dia melihat sesuatu di tanah, sebuah belati emas. Belati itu terlihat seperti senjata tingkat tinggi, dan di gagangnya terdapat lambang Thunder Legion, organisasi bandit paling ditakuti di semua markas apokaliptik. Anggotanya terkenal sebagai penjahat yang hidup dari perampokan, pembunuhan, pembakaran, dan segala hal untuk bertahan hidup. Sing berpikir, belati ini pasti milik pria-pria yang menyerangnya tadi. Tidak heran mereka begitu agresif dan punya banyak senjata. Dia mengumpulkan semuanya, karena siapa tahu akan berguna nanti. Lalu, dia melihat di dalam karung yang membawa gadis zombie tadi ada juga sekantong penuh kristal. Setidaknya, secara tidak langsung, dia telah menyelesaikan misi hariannya.
Tapi Blue Ball mengatakan bahwa hanya kristal yang didapat dari penjualan yang dihitung, jadi ini tidak memenuhi syarat. Sing protes, mengatakan bahwa gadis zombie itu memakan makanannya, jadi dia menganggap ini sebagai pembayaran dan harus dihitung. Blue Ball menyebut gadis itu sebagai gadis zombie, tapi Sing bersikeras bahwa dia tidak pernah diberitahu harus menjual makanan kepada manusia. Akhirnya, dia jatuh ke tanah sambil mengamuk, mengeluh bahwa dia mendapatkan sistem paling buruk. Aku sudah menyelesaikan misinya, tapi tetap saja tidak dihitung. Dengan berat hati, Blue Ball menyerah dan mengatakan bahwa baiklah, misi harian Sing dianggap selesai. Dia sekarang bisa meningkatkan atributnya. Dan bukan hanya itu, namun, gerobak makanan Sing mendapatkan peningkatan. Tampaknya dia telah membuka semacam penggorengan baru. Tapi dia tidak terlalu antusias dan memutuskan untuk memeriksa inventarisnya saja. Di dalamnya, dia menemukan air, nasi, daging, sayuran, semua yang diperlukan untuk memasak dan menjual makanan. Dia bertanya kepada Blue Ball apakah ada barang lain. Biasanya, di sistem petualangan, dia setidaknya harus mendapatkan senjata, bahan peledak, atau alat pertahanan diri. Tapi Blue Ball menjelaskan bahwa mereka adalah sistem makanan, bukan sistem pejuang. Inilah cara dia harus bertahan hidup. Sing bertanya apa yang bisa dia dapatkan dengan 1 poin pengalaman. Malangnya, dia hanya mendapatkan pasta gigi, sikat gigi, dan pensil. Itu saja. Kasihan, Sing tahu bahwa bahkan dengan sistem, bertahan hidup di dunia apokaliptik ini tidak akan mudah. Karena tokonya hanya bisa menahan 3 serangan per hari, dia memutuskan untuk fokus pada pertahanan terlebih dahulu. Dengan itu, staminanya mulai meningkat. Tapi setelah beberapa saat, dia berhenti dan berkomentar bahwa dia tidak merasa ada perubahan. Sistem hanya mengatakan, tidak peduli. Kemudian, Blue Ball memperingatkan bahwa dia punya waktu 24 jam untuk merekrut seseorang bekerja di tokonya dan mendapatkan 100 kristal. Sing langsung panik, mengatakan bahwa pertama, mendapatkan 100 kristal saja sudah tugas yang mustahil, dan kedua, di mana dia bisa menemukan seseorang yang cukup gila untuk menerima tawaran itu. Tiba-tiba, selembar kertas menempel di wajahnya. Ketika dia menariknya, dia melihat itu adalah selebaran. Dia tiba-tiba teringat bahwa memang ada toko seperti itu di jalan dekat sekolahnya dulu. Setiap kali dia pergi ke sekolah, seorang gadis akan melewati jalan itu, membagikan selebaran, dan mencoba membuatnya mencoba minumannya. Dia bertanya-tanya apakah gadis itu masih hidup. Akan menarik jika dia ada di sini dan memanggilnya tuan. Dengan semangat itu, dia mendorong gerobak hotdognya melewati dunia apokaliptik. Namun, dari tengah lava, gadis zombie iblis muncul lagi, dan dia sepenuhnya utuh. Dia kembali ke toko Sing, tetapi Sing sudah pergi. Dia melihat-lihat dengan ekspresi sedih sebelum tiba-tiba berlari pergi. Sing sendiri terus berjalan, meskipun dia mungkin berhenti untuk tidur. Karena saat dia sampai di tempat tujuannya, sudah pagi hari berikutnya, ketika dia membuka pintu restoran, ternyata penuh dengan zombie di dalamnya. Dia hanya meminta maaf dengan tenang karena mengganggu, lalu menutup pintu, tapi detik berikutnya, dia langsung lari sambil panik, bertanya-tanya kenapa para zombie ini begitu gigih hari ini. Salah satu zombie besar melompat ke gerobaknya, tetapi sistem pertahanan toko benar-benar luar biasa dan melemparkan zombie itu jauh-jauh. Masalahnya, itu menggunakan 1 dari 3 perlindungan hariannya. Zombie yang terlempar ke tanah itu memutar tubuhnya, membalikkan kepalanya dengan cara aneh, dan kembali berlari ke arah Sing dalam posisi terbalik. Zombie itu melompat ke kakinya. Tapi Sing bereaksi cepat dan menendangnya tepat di kepala, mengirim zombie itu terbang seperti bola sepak langsung ke mobil. Mobil itu hancur, dan zombie itu ikut hancur. Tentu saja, Sing tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Sepertinya peningkatan daya kecil tadi benar-benar membuat perbedaan. Tiba-tiba, dia mendapatkan notifikasi. Selamat atas pembunuhan pertamamu, hadiahnya. Sebuah jas hujan. Sing bertanya kepada sistem apakah ini tidak terlalu sederhana. Blue Ball menjelaskan bahwa jas hujan itu tidak boleh diremehkan. Jas itu bisa menahan zat apapun, bahkan memungkinkan dia berenang di limbah nuklir tanpa tercemar. Namun, Sing tidak terlalu percaya. Namun, tiba-tiba Sing menyadari dirinya sudah dikelilingi oleh zombie. Tentu saja, ini salahnya sendiri karena membuat suara ribut di tengah apokalips. Tepat pada saat itu, sebuah suara dari dalam toko memanggil, "Hei bocah, masuk sini." Di dalam hangat, dengan segerombolan zombie mendekat dan tidak ada pilihan lain, dia mengambil gerobaknya dan lari menuju toko tersebut. Pintu toko itu terlihat kecil, sepertinya tidak cukup untuk membawa gerobaknya masuk. Tapi entah bagaimana semuanya sudah di dalam. Dia mengucapkan terima kasih kepada gadis itu karena menyelamatkannya dan berkata dia tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Padahal, dia memang datang ke sini untuk mencarinya. Gadis itu tampak bingung, bertanya-tanya bagaimana dia mengenalnya. Sing mengatakan bahwa dia adalah siswa SMA yang dulu sering lewat dan gadis itu selalu mencoba menawarkan minumannya. Gadis itu masih tampak bingung, tapi dia pintar. Dalam hati, dia berpikir, tidak mungkin aku ingat orang aneh ini. Apa dia pikir dia setampan itu sampai bisa meninggalkan kesan padaku? Namun, dia berpura-pura ingat dan berkata, "Oh, ya, kamu yang suka main basket.
kan? Sing hampir saja menjelaskan bahwa itu bukan dia, sampai gadis itu mendekat dan menekan sesuatu yang lembut ke arahnya. Sing langsung lupa apa yang ingin dia katakan. Sebaliknya, dia bertanya nama gadis itu. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Ain, dan dengan senyum manis, dia memanggil Sing kakak. Sing langsung terharu. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seseorang memanggilnya seperti itu. Ain hanya berdiri di sana, bingung melihat cowok ini tiba-tiba menangis. Kemudian, sebuah kaleng berguling di lantai. Sing berbalik untuk melihatnya. Dengan rasa ingin tahu, dia mengambil kaleng itu, tetapi tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Di balik sebuah pintu, ada sesuatu yang tampak berbahaya. Dia mulai berjalan menuju pintu itu, tetapi Ain memperingatkan agar dia tidak membukanya. Ain berkata, aku menjebak beberapa tikus di sana. Mereka sangat berbahaya, dan jika kamu membuka pintunya, mereka akan kabur ke seluruh toko. Tapi Sing malah berteriak ke pintu, memberi peringatan kepada siapapun di dalam agar tidak mencoba hal aneh. Sementara itu, sesuatu yang sangat berbahaya sedang mengawasinya dari balik bayangan. Tiba-tiba, Ain jatuh pingsan dengan dramatis. Sing bertanya apa yang terjadi, dan Ain menjawab bahwa dia tidak makan apa-apa selama 5 hari. Tentu saja, Sing yang hanya berpikir dengan perutnya langsung berkata dia akan memasak sesuatu untuknya. Ain bisa memilih antara roti, mie, atau limau. Mendengar itu, Ain langsung berubah ekspresi. Dia tampak sangat tertarik dengan fakta bahwa Sing memiliki makanan. Dia berdiri, berjalan mendekati gerobaknya, dan mulai mengintip. Ain terkejut. Sing memiliki telur, tepung, dan persediaan bahan masakan lainnya. Dalam hati, dia berpikir, dari mana anak ini mendapatkan semua ini? Tapi ketika dia mencoba mengambil sebutir telur, telur itu tiba-tiba menghilang dari tangannya. Rupanya, gerobak Sing memiliki fungsi anti pencurian yang membuat semua barang tidak bisa diambil sembarangan. Ain bingung, mencoba mengambil bahan lain, tetapi semuanya terus menghilang dari tangannya. Kesal, dia berpikir, lupakan ini, aku akan menyingkirkan anak ini dan mengambil semuanya untukku. Namun, saat dia mencoba mengambil pisau dari belakang punggungnya, pisau itu juga tiba-tiba lenyap. Sing muncul sambil memegang pisau itu dan berkata, apa kamu mencari ini? Ain menatapnya tajam dan berkata, itu milikku, kenapa itu ada di tanganmu? Sing dengan polos berkata, oh, aku cuma kebetulan mengambilnya saat kamu sibuk sendiri, ini pisau yang bagus untuk memasak, kamu gak keberatan, kan? Aku kan mau masak buat kamu. Ain yang separuh kesal akhirnya menghela napas dan berkata, nggak masalah, masak saja. Namun, sekarang Ain yang mulai gugup, bertanya-tanya apakah anak ini memang selalu waspada seperti ini. Dia mencoba menenangkan situasi dan berkata, jangan salah paham, ya, kamu pasti tahu betapa berbahayanya dunia ini untuk gadis seperti aku. Aku cuma ingin kamu mengembalikan pisau itu setelah selesai memakainya. Sing menjawab dengan santai, tentu saja, aku percaya kamu gadis yang jujur dan baik. Dia mengembalikan pisau itu sambil berpesan, tapi jangan gunakan ini sembarangan, ya. Namun, begitu Ain memegang pisaunya, dia berkata, aku akan tunjukkan cara menggunakannya dengan benar. Dia mengayunkan pisau itu ke arah Sing, sambil menggerutu bahwa dia terlalu bodoh untuk hidup. Tapi tentu saja, pisau itu terpental kembali dan hampir mengenai tangannya sendiri. Sing hanya menggelengkan kepala sambil berkata, aku sudah bilang jangan main-main dengan benda itu, kalau saja kamu mendengarkanku. Ain terjatuh ke tanah dengan pose yang canggung, lalu bertanya, kamu ini pengguna kemampuan, ya? Tiba-tiba, Ain berdiri dengan lincah dan fleksibel, lalu menyatakan dengan penuh semangat bahwa dia akan melawannya sampai mati. Dia menyerangnya dengan tendangan berapi, tapi Sing hanya mengeluarkan semprotan lada kecil. Seketika, Ain berteriak kesakitan dan berguling di lantai. Sing berkata santai, sepertinya kamu gak tahan sama yang pedas. Tapi tenang, aku selalu menyesuaikan rasa sesuai keinginan pelanggan. Dia kemudian mulai menaburkan garam seperti seorang koki profesional, membuat Ain terlihat seperti bahan makanan. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar dan dua anak kecil berlari keluar sambil berteriak, lepaskan bos kami. Sing hanya terlihat bingung, sementara salah satu anak berkata pada Ain, jangan khawatir, bos, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Namun, dalam sekejap, Sing sudah mengangkat kedua anak itu dan berkata, hentikan kekacauan ini, bocah, kalian cuma bikin semuanya tambah ribet. Ain yang sudah penuh bumbu berdiri dan berkata, lepaskan anak-anak itu, kalau ada yang mau dibereskan, hadapilah aku. Sing dengan santai melempar kedua anak itu ke arah Ain sambil berkata, ini, ambil mereka. Mereka semua jatuh ke lantai seperti sekumpulan orang bodoh. Beberapa waktu kemudian, Sing menemukan makanan yang mereka sembunyikan. Sekarang dia yakin bahwa Ain sudah menipu banyak orang sebelumnya. Ain dengan bangga berkata, sampai sekarang aku nggak pernah gagal sekalipun. Jadi, bagaimana kamu bisa tahu? Sing menjawab dengan tenang, siapapun yang tertipu itu terlalu bodoh. Aku bisa lihat ada sisa makanan di dalam kaleng, padahal kamu bilang nggak makan selama 5 hari. Dan ada darah di lantai. Tapi kamu nggak punya luka sama sekali. Jelas sekali, ada seseorang yang terbunuh di sini. Dia merasa beruntung tidak menjadi korban berikutnya. Namun, kedua anak itu membela Ain, berkata bahwa mereka hanya menyingkirkan orang-orang jahat seperti Sing, yang punya niat buruk terhadap Ain. Sing hanya mendesah sambil mengakui, ya, kalau soal itu,
Aku memang sedikit bersalah. Ain menjelaskan bahwa di dunia apokalips ini, semua orang melakukan apapun yang perlu untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Sing hanya tersenyum licik dan berkata, kalau begitu, aku juga nggak bisa disalahkan kalau aku melakukan apapun yang aku mau. Semua orang langsung panik dan Ain bertanya dengan tegas, apa yang kamu mau lakukan? Sing menjawab dengan santai, sudah lama aku nggak makan daging segar. Hari ini sepertinya waktu yang tepat. Anak-anak itu mulai panik, berpikir mereka akan dimakan. Sementara itu, Sing hanya menikmati ketakutan mereka sambil tertawa kecil. Namun, gadis berambut pirang itu berkata, kalau dia mau makan seseorang, lebih baik aku saja. Lagi pula, mereka berdua belum tumbuh dewasa. Tapi anak-anak itu tidak mau kalah, malah berdebat. Jangan makan bos kami. Daging anak-anak lebih lembut, jadi lebih baik kamu masak kami saja dan biarkan dia hidup. Sing langsung kesal. Kenapa kalian tiba-tiba jadi pahlawan dan bikin aku kelihatan seperti penjahat di sini? Tepat saat itu, gadis kecil itu mulai batuk keras, dan kakaknya langsung memanggil namanya dengan panik. Ain berteriak, kamu monster. Kamu mencekiknya sampai dia tidak bisa bernapas. Tapi Sing hanya mengangkat bahu dan berkata, trik kalian untuk bikin aku melonggarkan ikatan nggak akan berhasil. Namun, gadis kecil itu terus batuk makin parah. Sing bahkan memujinya, aktingmu sangat meyakinkan. Tapi yang lain terus bersikeras bahwa mereka tidak berbohong. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan mati. Sing akhirnya meminta sistem untuk memeriksa kondisi kesehatan gadis itu. Setelah memindainya, sistem mengungkapkan bahwa dia memiliki infeksi serius yang menyebar di tubuhnya. Jika tidak segera diobati, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Tepat saat analisis sistem selesai, gadis itu batuk darah dengan sangat banyak. Sing akhirnya sadar mungkin mereka tidak berbohong. Dia segera melepaskan ikatannya, dan kedua temannya buru-buru membantunya. Beberapa saat kemudian, mereka membaringkan Stella di tanah, tapi kondisinya semakin memburuk. Sing melihat luka di tubuhnya yang mirip bekas tembakan dan bertanya, siapa yang bisa sekejam ini? Saat itulah gadis pirang itu menjawab, itu ulah Thunder Legion. Dia menjelaskan bahwa sebelum semuanya menjadi kacau, ibu mereka adalah salah satu pelanggan biasa di sebuah toko teh. Wanita itu sangat suka menonton film bertema kiamat, jadi begitu dia melihat seseorang tergigit, dia langsung mengunci tempat itu. Awalnya, semua orang bersatu menunggu bantuan tiba. Tapi seiring waktu, makanan habis dan sifat asli manusia mulai muncul. Seorang pria berdebat bahwa karena anak itu kecil, jelas dia tidak butuh makan sebanyak orang dewasa. Ibu si anak memprotes, mengatakan bahwa anak itu sakit dan harus makan. Pria itu tidak peduli. Dia berkata, kalau dia sudah dalam kondisi buruk, dia tidak akan bertahan 2 hari lagi. Memberinya makan hanya buang-buang makanan. Itulah saat si anak kecil menggigit pria itu. Pria itu hampir saja memukul anak itu, tapi Ain muncul dan menjegal kakinya hingga terjatuh. Dia menangkap anak itu di udara dan bertanya kenapa pria itu mencuri dari orang lain. Tapi pria itu hanya menghancurkan roti di tangannya sambil mencemooh, ini bahkan tidak bisa disebut makanan. Pada akhirnya, kita semua akan mati kelaparan. Ain hanya membalikkan badan dan berkata, aku tidak berutang apapun padamu. Kalau kamu lapar, pergilah keluar dan cari makanan sendiri. Tapi jelas pria itu tidak suka mendengar hal itu. Dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa berpikir rasional? Seorang wanita tua tiba-tiba angkat bicara, mengatakan bahwa pria itu benar. Kelaparan itu serius, jadi Ain harus memberikan lebih banyak makanan. Wanita lain menambahkan bahwa di dunia seperti ini, Ain harus menghabiskan semua persediaannya sekarang, dan nanti mereka akan membayarnya jika keadaan membaik. Ain menjelaskan bahwa ini hanya toko teh biasa, jelas tidak punya makanan tak terbatas. Tapi wanita tua itu menunjuk sebuah pintu yang terkunci dan menuntut tahu kenapa pintu itu masih tertutup. Ain menjelaskan bahwa itu hanya ruang ganti, tidak ada makanan di sana. Namun, wanita dengan pakaian aneh mirip pisang itu tidak mau menerima alasan tersebut dan bersikeras ingin melihat apa yang ada di balik pintu itu. Orang-orang lain juga ikut-ikutan, mengatakan mereka ingin tahu, jadi lebih baik Ain segera membukanya. Ibu anak-anak itu mencoba menghentikan mereka, mengingatkan bahwa mereka semua tidak akan selamat sejauh ini tanpa bantuan Ain. Tapi, orang-orang justru berbalik menyalahkannya, mengatakan bahwa ini semua salahnya karena mengurung mereka di sana. Mereka berteriak, mungkin kalau kamu tidak mengunci kami sudah keluar dari sini, menemukan tempat aman, dan mendapat bantuan dari pemerintah. Ain menjawab, kalau kalian memang sangat ingin pergi, ya pergi saja sekarang. Namun, mereka malah memaksa masuk, saling menyuruh untuk mengabaikan kata-kata Ain dan mendobrak pintu itu. Seorang pria tertawa mengejek, sebentar lagi aku akan menguasai semua milikmu. Tapi saat pintu akhirnya terbuka, yang mereka temukan hanyalah sekumpulan gaun. Pria itu tidak mengerti kenapa rok-rok itu terlihat begitu ketat dan terbuka. Wanita tua langsung berseru, semua masuk akal sekarang. Aku tahu gadis ini bukan wanita baik-baik. Seorang gadis lain memeluk pacarnya dan menuduh Ain, kamu pasti mencoba menggoda setiap pria di sini.
Ain langsung membantah, kalian semua berlebihan. Namun, saat itu juga sebuah ledakan besar mengguncang toko. Seorang pria dari Thunder Legion muncul, berkomentar, tempat ini kelihatannya cukup ramai. Begitu dia bertanya siapa mereka, pria Thunder Legion itu langsung maju memperkenalkan diri dan menuntut agar dia memberikan makanan. Tapi, pria itu malah menunjuk Ain dan menuduhnya menyimpan semua persediaan. Begitu para pria melihat Ain, makanan tidak lagi menjadi prioritas mereka. Para bajingan itu malah mulai bicara bahwa pesta malam ini akan sangat menyenangkan. Ain langsung kabur ketakutan, sementara orang-orang bodoh yang tetap tinggal ditangkap. Salah satu pria berhasil mengejar Ain dan menangkap bahunya, berkata, "Jangan lari terus, Nona." Namun, Ain berbalik cepat dan hampir saja menikamnya dengan pisau. Pria itu kehilangan kesabaran dan berkata, "Kelihatannya kamu lebih memilih mati." Saat itulah, tiba-tiba gadis kecil melompat di depan Ain dan menerima peluru yang sebenarnya ditujukan untuk Ain. Semua orang panik, dan pemimpin kelompok itu berteriak pada anak buahnya, "Jangan tembak lagi. Kita akan menarik gerombolan zombie." Namun, dia sendiri langsung menembak lagi dan menghabisi dua orang lainnya. Apa-apaan ini? Pemimpin itu memerintahkan evakuasi dan mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan apapun. Bajingan ini benar-benar membantai orang-orang di toko. Saat mereka hendak menghabisi anak-anak dan gadis pirang, tiba-tiba ibu anak-anak itu muncul dan memeluk salah satu pria dari samping, menghentikannya. Anak laki-laki kecil berteriak, memohon pada ibunya agar tidak melakukan itu. Tapi pria itu terus menghajarnya dengan sikunya, mengatakan, "Kamu akan mati seperti ini." Namun, ibu itu hanya berbisik, "Aku titipkan Xiao Le dan Xiao Ling padamu." Dengan itu, dia berbalik dan melompat keluar jendela sambil membawa anak-anak itu bersamanya. Pria itu berkata, "Dari mana ibu ini mendapatkan kekuatan seperti itu?" Sebelum dia jatuh, dia memeluk pinggang pria itu dan menarik pin dari granatnya. Tempat itu meledak, dan semuanya hancur. Kembali ke Xing, Ain menangis, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Xiao Ling mencoba menenangkannya, "Jangan menangis. Setidaknya kalau aku mati, aku bisa bertemu ibuku lagi." Namun, bocah laki-laki itu memohon kepada Xiao Ling agar tidak menyerah. Ia berkata, "Aku sudah kehilangan ibu, tapi aku masih ingin punya seorang adik." Sistem yang mendengar percakapan itu tampak tersentuh, tetapi protagonis kita berkata pada sistem agar tidak terlalu emosional. "Mereka mencoba membunuhku, ingat." Namun, dia juga memahami betapa sulitnya bagi Ain untuk membesarkan dua anak sendirian di tengah kiamat. Karena itu, ia bertanya kepada sistem apakah ada cara untuk membeli obat. Sistem menjawab bahwa memang ada, tetapi tokonya belum mencapai level yang cukup tinggi untuk membuka fitur tersebut. Xing pun mendesak, "Bukannya tadi kamu bilang merasa kasihan pada mereka? Kalau begitu, berikan sesuatu untuk menyembuhkan gadis ini." Tapi sistem menolak dengan tegas, "Tidak ada pengecualian khusus." Protagonis kita mulai kesal dengan rasa keadilan sistem yang berlebihan. Saat itu, sistem mengaktifkan gerobak makanannya dan mengatakan bahwa meskipun fleksibilitas bukanlah pilihan, ada cara untuk membuat ini berhasil. Ternyata, makanan yang dibuat dari gerobaknya memiliki efek penyembuhan. Xing terkejut, "Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ini jadi lebih mudah." Namun, sistem menjelaskan bahwa efek penyembuhan makanan tergantung pada level Shikoki, jadi kemungkinan besar hasilnya tidak terlalu bagus. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk mencoba. Melihat bahan-bahan yang dimilikinya, ia mulai berpikir apa yang bisa dibuat. Lalu, ia mendapat ide. Ia memecahkan telur, membuat adonan, menambahkan bumbu, dan memanggangnya di atas api. Mereka bertiga hanya bisa menatap heran, bertanya-tanya apa yang sedang dimasaknya dan kenapa baunya sangat enak. Ain memandang makanan yang terlihat aneh itu dan bertanya apa itu. Dia menjawab santai, "Tenang saja, ini tidak beracun. Ini adalah wafle telur, makanan favoritku saat kecil, coba saja." Xiao Ling, dengan ekspresi imut, mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa makanan itu terlihat enak. Tapi begitu menggigitnya, dia langsung berkata, "Ini manis banget dan rasanya luar biasa." Tiba-tiba, anak itu berdiri, dan Ain memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun, Xiao Ling mengungkapkan bahwa rasa sakitnya sudah hilang begitu saja. Ain memegang kening gadis kecil itu dan menyadari bahwa demamnya mulai turun. Tidak seperti biasanya dalam cerita-cerita, wanita pirang ini cerdas. Ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa pada protagonis dan makanannya. Ia bertanya, "Apa yang kamu masukkan ke dalam makanan ini? Apa kamu punya kemampuan khusus?" Protagonis kita hanya tersenyum, "Aku tidak akan mengungkapkan rahasiaku. Tapi yang jelas, dia perlu makan lebih banyak agar benar-benar sembuh. Yang ini gratis. Tapi berikutnya aku akan menagih bayarannya." Ain lalu berkata, "Kalau kamu bisa menyembuhkan gadis kecil ini, kamu bisa ambil semua yang ada di toko ini." Namun, protagonis hanya mengangkat bahu, "Aku tidak butuh barang-barang itu, yang aku inginkan adalah kamu." Dasar kurang ajar, dia benar-benar tahu cara bermain di tengah kiamat. Tentu saja, anak-anak langsung panik, memohon agar Ain tidak disakiti. Sekali lagi, protagonis kita terlihat seperti penjahat. Dia segera menjelaskan, "Aku hanya ingin mempekerjakanmu di gerobak makananku, itu saja."
Ketiganya berunding, dan anak laki-laki itu berkata bahwa mereka masih tidak tahu apa kemampuan Sing. Ain menambahkan bahwa selama mereka bersamanya, makanan sepertinya tidak akan menjadi masalah. Jadi bekerja dengannya adalah pilihan yang bagus. Ain akhirnya setuju untuk bekerja dengannya, tetapi dengan syarat bahwa Xiao Le dan Xiao Ling juga harus ikut. Sing merasa ini ide yang buruk, apalagi Ain langsung mengeluarkan kontrak dan menyuruhnya menandatangani serta mematuhi semua aturan. Kontrak itu menyebutkan mereka hanya akan bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore, lengkap dengan asuransi jiwa dan hak-hak lainnya. Sing menunjuk kontrak itu dan berkata, "Kamu ini pada dasarnya minta dibayar hanya untuk pergi ke kamar mandi." Ain menjawab santai, "Itu benar sekali. Kalau kamu ingin mempekerjakan anak kecil, kamu juga harus membayar hak-haknya." Namun, tepat saat itu, mereka mendengar suara dari luar berkata, "Bau lezat ini berasal dari dalam sini." Pintu mulai bergetar, dan orang-orang dari Thunder Legion berkata, "Seperti yang diduga, ada orang di sini." Salah satu dari mereka langsung mengincar waffle milik gadis kecil itu. "Aku tahu hidungku tidak pernah salah." Namun, Xiao Le segera berdiri di depannya dan berkata kalau waffle itu milik adiknya. Tepat di depan bocah itu, protagonis kita melangkah maju. Orang itu bertanya, "Apa kamu benar-benar mau bertarung hanya karena ini?" Sing hanya mengangkat bahu dan menjawab santai, "Tidak, aku cuma penjual sederhana di dunia kiamat ini. Tapi kalau kalian mau waffle, aku bisa membuatkan beberapa." Pria itu berbalik ke bosnya dan berkata, "Hei, aku lumayan ingin mencobanya." Bosnya hanya berdiri bingung. Kenapa orang ini tiba-tiba jualan waffle di tengah kiamat? Dia lalu berjalan mendekati Sing dan bertanya, "Berapa harganya?" Bagi Sing, ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan misinya. Jadi, dia mengeluarkan daftar menu dan menyuruh pria itu memeriksanya. Pria itu melihat bahwa satu waffle dihargai 10 kristal dan langsung protes. "Apa ini terbuat dari emas atau apa?" Namun, Sing hanya menjawab, "Di kiamat seperti ini, bahan-bahan adalah bagian paling mahal." Bos itu memikirkannya sejenak dan setuju. "Ya, masuk akal. Baiklah. Kita beli beberapa dulu," katanya. Orang bertopeng di sampingnya memperingatkan, "Kalau rasanya nggak enak, aku bakal menghajarmu dan menghancurkan kedai kecilmu ini." Bosnya mengangguk setuju. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang lembut, hangat, dan halus menyentuh lengannya. Ain mendekat dengan senyum manis sambil berkata, "Maafkan bosku, kadang dia memang sedikit pemarah." Pria itu langsung salah tingkah, wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Ain memujinya, "Otot dadamu kelihatan keren sekali. Pasti kamu punya banyak pengalaman melawan zombie." Anak buahnya yang berdiri di samping sudah tahu apa yang terjadi. "Yup, bos kita kalah lagi karena kelemahannya." Ain kemudian meminta semua orang untuk sabar menunggu sementara makanannya sedang dibuat, sambil memberikan Sing kedipan kecil. Sing berpikir, mungkin mempekerjakan iblis satu ini bukan ide yang buruk. Gerobak makanan pun disiapkan, dan dia mulai memasak. Kerumunan yang lapar sudah tidak sabar ingin mencicipi makanan yang layak. Begitu semuanya siap, mereka langsung mengambil waffle masing-masing dan melahapnya. Bos itu mengambil satu gigitan dan langsung berkata, "Ini enak banget. Aromanya mengingatkanku pada masa kecil." Untuk sesaat, makanan itu membuatnya lupa semua kengerian yang telah terjadi sejak kiamat dimulai. Protagonis kita menerima satu kantong penuh barang-barang sebagai bayaran, dan bos itu memujinya, "Kamu benar-benar punya skill luar biasa." Lalu dia bertanya dengan rasa penasaran, "Apalagi yang bisa kamu buat selain waffle ini?" Sing tersenyum dan mengacungkan jempol, "Oh, aku bisa membuat banyak hal." Orang-orang mulai berteriak meminta ayam goreng, hotdog, saus pedas, dan segala jenis makanan lainnya. Bosnya langsung memesan 10 porsi untuk semuanya. Tapi Sing dengan cepat berkata bahwa dia butuh lebih banyak bahan untuk membuat semua itu. Bos itu hanya melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, beritahu saja apa yang kamu butuhkan. Kami yang akan mencarikannya." Sing kagum dengan kepercayaan diri pria itu. Ain melihat kelompok mereka dan berkomentar, "Dilihat dari penampilannya, mereka tampaknya adalah pedagang kiamat." Ia menyarankan bahwa jika mereka yang menangani pengumpulan bahan-bahan, maka mereka tidak perlu mengambil risiko sendiri untuk memproduksi apapun. Mereka segera menawarkan kesepakatan kerjasama jangka panjang kepada bos itu, dengan mengatakan bahwa jika dia menerima, dia akan mendapatkan diskon di masa depan. Semua orang saling bertukar pandangan, bertanya-tanya keputusan apa yang akan diambil masing-masing. Sementara itu, para anak buahnya tertawa mengejek bos itu. Meskipun punya geng besar, dia tetap kelihatan miskin. Sing merasa terganggu mendengar ejekan soal bos itu yang dianggap miskin. Tapi kemudian bos itu berkata bahwa dia sudah lama tidak keluar dan ingin tahu sebenarnya mereka sekarang berada di mana. Tepat saat itu, sebuah mobil berhenti dan seseorang keluar sambil berteriak bahwa ada masalah. Wow dan yang lainnya terluka. Kelompok lain mulai mendekati kedai makanan milik protagonis kita. Dan kali ini tampaknya dia mengenali salah satu dari mereka. Bos itu segera menuntut penjelasan, siapa yang melakukan ini pada Wow? Sial, ternyata orang-orang itu adalah kelompok yang dulu dihancurkan oleh protagonis kita. Dia menyebut bocah itu sedang membawa dagangannya sambil mengaku bahwa dirinya adalah yang terpilih atau semacamnya. Bos itu mendengus, "Konyol sekali kalian kalah dari seseorang yang punya delusi sebesar itu." Salah satu anak buahnya mengangguk, setuju bahwa jika memang ada orang yang pantas disebut yang terpilih, itu pasti bos mereka.
Pria dengan rambut seperti nanas juga ikut menimpali, mengatakan awalnya mereka juga berpikir seperti itu, sampai mereka menyerang bocah itu dan semua serangan mereka malah terpantul kembali. Bos itu bersama salah satu anak buahnya mengaku belum pernah mendengar kemampuan seperti itu sebelumnya. Tapi Ain sudah tahu, dia ingat jelas ketika dia mencoba menusuk bocah itu, hanya untuk terpental jauh. Ain melirik ke belakang, dan melihat bocah itu pelan-pelan mencoba kabur. Dia tahu, itu pasti ulah si bocah. Bos itu kemudian berkata dengan lantang, siapapun yang melakukan ini akan mati karena sudah berani melawan pemimpin Thunder Legion. Seluruh kelompok terdiam ketakutan dan mulai berbisik-bisik, apa ini benar-benar Li Hong? Ain maju mendekatinya dan bertanya, kamu benar Li Hong, pemimpin Thunder Legion? Orang-orang bodoh di sebelahnya membenarkan, mengatakan bahwa semua orang selalu kaget saat tahu siapa bos mereka sebenarnya. Li Hong tersenyum sambil berkata bahwa karena waffle lezat yang mereka buat, jika mereka punya masalah, cukup hubungi dia. Namun, kedua anak itu marah besar, berteriak bahwa dia adalah pemimpin kelompok yang telah membunuh ibu mereka. Li Hong mengangkat kedua anak itu dan bertanya apa maksud mereka. Itu nggak masuk akal, katanya. Tangan kanannya, Damasa, ikut menimpali, meski kami ini bandit, kami nggak pernah menyakiti wanita atau anak-anak. Tapi Ain tidak percaya, dia langsung melompat dengan tendangan api sambil berteriak bahwa dia tahu itu bohong. Bos itu melempar anak itu ke udara tepat waktu untuk menghindari serangan Ain. Sang kakak berhasil menangkap sang adik agar jatuhnya tidak terlalu keras. Ain kembali menyerang dengan kaki apinya, tapi bos itu sekali lagi berhasil menghindar. Anggota geng lainnya bersorak, berkata bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Tapi dari ekspresinya, bos itu sebenarnya tidak ingin melawan. Dia benar-benar tidak mau memukul seorang wanita. Gadis berambut biru di sana mendesah, suatu hari nanti bos harus mengatasi hambatan psikologis ini. Sekali lagi, dia menghindari tendangan Ain yang begitu indah. Sementara itu, di atas, sesuatu sedang mengamati mereka. Bukan seseorang, tapi sesuatu yang aneh, makhluk menjijikkan dengan tentakel. Di sisi lain, protagonis kita merasa kagum karena dia seperti menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Musuh-musuhnya terlalu sibuk bertarung satu sama lain. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia hanya bisa menggunakan perlindungan khususnya sebanyak 2 kali hari ini, dan dia sudah menggunakannya. Ini berarti dia hanya punya satu kesempatan lagi untuk tetap aman. Dia harus benar-benar berhati-hati sekarang. Namun tepat saat itu, si kakek tua dan pria yang terlihat seperti zebra penyeberangan jalan menunjuk langsung ke arah bocah kita, sambil berteriak, itu dia bajingannya. Dalam hitungan detik, bos yang sudah lelah bermain-main langsung meraih pergelangan kaki Ain dan melemparkannya ke salah satu anak buahnya. Setelah itu, dia berjalan mendekati bocah kita sambil berkata bahwa dia benar-benar nekat karena sudah berani menghajar anak buahnya dan mencuri kristalnya. Bocah kita yang merasa canggung mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman besar. Tapi anak buah si bos tidak mau membiarkan dia pergi begitu saja. Mereka berteriak bahwa bocah itu adalah orang yang menghajar mereka, mencuri semua barang mereka, bahkan membuat mereka kehilangan kiriman. Anak-anak kecil itu dengan bangga mengatakan, tentu saja itu dia, karena dia hebat dan lebih baik dari semua orang. Ain tersenyum licik sambil berkata, ternyata kamu lebih berani daripada yang aku kira. Kamu bahkan tipe orang yang akan memukul wanita. Entah itu pujian atau ejekan, tapi yang pasti ucapan itu membuat bos semakin marah. Pria itu benar-benar kehilangan kendali. Bocah kita buru-buru menyuruh semua orang diam sebelum dia benar-benar terbunuh. Dan saat itu juga, sang pemimpin berkata bahwa dia sudah muak. Saatnya mengakhiri semuanya dengan satu pukulan. Dengan satu pukulan ke tanah, seluruh area mulai runtuh. Saat debu mulai mereda, Li Hong berdiri di sana tanpa bergerak, dikelilingi oleh asap tebal. Ain terkejut, pria itu telah menghancurkan lantai beton hanya dengan tangannya. Sementara itu, anak-anak kecil panik, bertanya-tanya apakah bocah kita masih selamat. Pria bertopeng menghela napas dan berkata, orang dengan kemampuan memang luar biasa, terutama bos, karena dia punya kekuatan terbaik di antara semuanya. Bocah kita masih berdiri tanpa cedera, berpikir dalam hati bahwa jika pukulan itu mengenainya, dia pasti sudah menjadi debu. Li Hong langsung masuk ke mode Jojo, melemparkan serangan bertubi-tubi, tapi bocah kita terus menghindar dan meloloskan diri. Akhirnya, Li Hong bertanya dengan nada marah, bagaimana kamu punya nyali untuk memukul seorang wanita? Dengan itu, dia menghantam bocah kita tepat di lengannya, melemparkannya jauh ke udara. Bocah kita jelas sudah muntah darah, tapi bos itu sebenarnya terkesan. Tidak seperti yang lain, bocah ini tidak langsung hancur begitu menyentuhnya. Namun, Li Hong terus maju, memperingatkan bahwa meskipun begitu, bocah itu masih jauh dari tandingannya. Anak-anak kecil semakin panik, tahu bahwa bocah kita tidak punya kesempatan. Di sisi lain, Ain malah berpikir bahwa jika bocah itu mati, dia dan anak-anak akan mendapatkan semua barang di gerobaknya. Sementara itu, bocah kita mulai bergumam bahwa orang-orang ini tidak lebih dari sekumpulan preman.
Tapi Li Hong tertawa dan berkata bahwa bocah itu menyedihkan, bahkan kelompoknya sendiri sudah meninggalkannya. Kemudian, pukulan lain menghantam bocah kita hingga membantingnya ke dinding. Sial, yang satu itu pasti menyakitkan, perutnya benar-benar terbuka dan memerah. Dia tahu bahwa menghindar bukan lagi pilihan, bos itu terlalu cepat. Pilihan satu-satunya adalah menggunakan trik yang dia tahu. Semakin kuat serangan, semakin besar pula kekuatan yang akan dipantulkan. Dengan hanya satu kesempatan, dia mulai berlari langsung ke arah Li Hong. Li Hong tersenyum mengejek, akhirnya kamu bertindak seperti pria sejati. Kalau begitu, kamu akan mati seperti seorang pria. Namun, tepat saat pukulan itu hampir mengenai, Xing meluncur ke bawah lengan Li Hong dan melewati kakinya. Tunggu sebentar, apa dia barusan menarik celana pria itu saat melewatinya? Sekarang Li Hong berdiri di sana dengan wajah memerah, bingung kenapa anak ini melakukan hal seperti itu. Semua orang di sekitar juga kebingungan, sementara salah satu anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Rencana bocah kita untuk membuat bos itu semarah mungkin berhasil. Urat di wajah Li Hong mulai terlihat jelas, dia hampir meledak karena marah. Dengan penuh emosi, dia melompat ke arah Xing sambil berteriak bahwa kali ini bocah itu pasti mati. Tapi, anak laki-laki itu yang melihat para anak buah Li Hong sedang lengah, dalam sekejap, dia menabrak salah satu anak buah Li Hong, dan menjatuhkan Ain, lalu mengambil pisau dari kaki pria itu. Dia berlari dan berteriak bahwa dia akan membalaskan dendam ibu mereka. Ain dan gadis kecil itu berteriak agar dia berhati-hati, sementara pria bertopeng mengeluarkan pistol dan menembak ke arah anak itu, memintanya minggir. Xing membentak, dasar bajingan, bukannya kalian bilang kalian gak menyerang wanita dan anak-anak. Tanpa pilihan lain, dia melemparkan gerobaknya ke depan anak itu untuk menghalangi peluru, tapi sekarang bocah kita harus menerima pukulan penuh dari kemarahan Li Hong. Di saat itu, dia tahu hidupnya sebagai protagonis benar-benar akan berakhir. Tapi tepat sebelum pukulan itu menghantam wajahnya, tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam toko. Melalui asap tebal, muncullah gadis zombie cantik kita yang selalu terlihat menawan, dan mungkin juga lapar. Begitu dia masuk, para pria langsung menyadari sesuatu, tapi sebelum mereka sempat bereaksi, dia sudah menyerang. Dia mendaratkan tendangan brutal tepat ke wajah Li Hong. Li Hong mengendus udara, terdiam kebingungan, tapi gadis itu hanya menatapnya sambil mengayunkan sesuatu yang terlihat berbahaya di tangannya. Dan kita sudah tahu, Li Hong tidak bisa menahan diri saat berhadapan dengannya. Sementara itu, bocah kita langsung mengenali siapa dia, dan sial, dia benar-benar menghempaskan bos itu dengan satu pukulan indah nan kuat. Li Hong terlempar menghantam dinding, benturannya sangat kuat hingga mengeluarkan asap. Kelompoknya terkejut, si pria penyeberangan jalan langsung menyadari bahwa wanita ini adalah orang yang mereka tangkap sebelumnya. Semua orang segera mengeluarkan senapan mereka dan mulai menembak, tapi dia dengan elegan menghindari setiap tembakan. Mereka sudah tahu, tidak ada zombie biasa yang bisa bergerak seperti ini, mereka harus berhati-hati. Dia mendarat dengan anggun di atas gerobak makanan bocah kita, tepat saat salah satu pria mengayunkan kapaknya ke arahnya. Bocah kita berteriak agar mereka bertarung jauh dari gerobaknya. Dia bahkan mendorong gadis itu keluar dari jalur serangan untuk menyelamatkan dia sekaligus gerobaknya. Para pria mulai kehilangan kesabaran, salah satu dari mereka mengeluarkan basoka, dan kali ini, tidak ada cara untuk menghindar. Xing memohon agar mereka tidak menembak dengan senjata sebesar itu ke arah toko kecilnya, tapi semuanya sudah terlambat, peluru sudah ditembakkan. Namun, gadis zombie itu hanya terlihat bosan saat melihat peluru itu datang. Aku pikir dia akan menghindar, tapi ternyata tidak. Dia malah menjatuhkan diri ke tanah dan menyelamatkan toko itu, membuat tembakan nyaris meleset. Bocah kita langsung memujinya, kerja bagus. Dan tiba-tiba, ledakan lain terdengar, Li Hong mulai bangkit dari puing-puing dengan wajah penuh amarah. Dia dengan marah menyatakan bahwa meskipun dia adalah seorang wanita, dia tetap tidak akan dimaafkan. Namun, sebuah ledakan lain malah merusak toko, dan balok kayu jatuh tepat di kepala Li Hong. Anak buahnya saling pandang, jelas hari ini bukan hari keberuntungan bos mereka. Li Hong berbalik untuk memarahi si pengguna basoka, yang hanya bisa meminta maaf sambil berkata bahwa gadis zombie itu terlalu cepat. Sudah benar-benar muak, Li Hong memerintahkan mereka untuk mengakhiri semua ini sekarang juga. Si pria penyeberangan jalan maju sambil berkata bahwa dia akan menjadikan gadis itu seperti keju berlubang. Tapi gadis zombie itu tetap elegan seperti biasa, terus menghindari setiap serangan dengan gerakan yang sempurna. Ain dengan cepat menyuruh mereka semua memanfaatkan kekacauan ini untuk kabur sebelum gadis zombie itu atau geng Li Hong memutuskan untuk mengejar mereka. Tapi dalam hati, bocah kita malah berharap si zombie menang, memakan semua orang, dan mengakhiri semua masalah ini. Gadis zombie itu terus menghindari peluru dengan gerakan tanpa celah, sampai akhirnya dia menyadari bahwa bocah kita sedang menyelinap pergi sambil membawa makanan. Sekarang dia benar-benar serius. Dia mengambil batang logam dari tanah dan melemparkannya ke udara. Hasilnya, si pria penyeberangan jalan langsung kehilangan senjata. Tapi senjatanya malah diambil alih oleh AI dan mulai menembak ke segala arah.
Bocah kita tidak punya waktu untuk menikmati momen ini. Sekarang dia harus mengurus seluruh keluarganya juga, sungguh tragis. Dan soal senjata itu, benda itu melayang di udara, menargetkan siapa saja secara acak, dan akhirnya kehabisan peluru lalu jatuh ke tanah. Bahkan musuh-musuh mereka bersembunyi ketakutan karena senjata itu. Kini, semua orang bertanya-tanya, kemana gadis zombie itu pergi, bahkan bocah kita yang bersembunyi di balik gerobaknya bertanya-tanya hal yang sama. Tepat saat dia hendak berkata bahwa sudah waktunya kabur, gadis itu muncul di sana. Dengan cepat dia melompat, meraih roknya, dan melayangkan pukulan. Bocah kita langsung lari terbirit-birit bersama yang lain, mulai terasa kasihan juga pada gadis zombie yang lapar itu, ditinggalkan begitu saja. Sementara itu, di atas sana, makhluk gurita aneh sedang memperhatikan bocah kita. Gadis zombie itu tampaknya merasakan sesuatu, lalu tiba-tiba melompat ke arahnya. Bocah kita menjerit ketakutan, bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan sampai dikejar begitu. Tapi tepat saat itu, sebuah tentakel muncul dari langit-langit, langsung mengarah padanya. Gadis zombie itu menyadari dia tidak akan sempat menghentikan serangan itu, jadi dia melemparkan dirinya sendiri di depan bocah kita seperti seorang pahlawan. Sial, dia tertangkap, kini aku benar-benar khawatir, cerita ini mulai mengarah ke hal-hal yang menjijikan. Dia ditarik pergi tepat di depan bocah kita, yang terkejut dan mundur ketika melihat gadis itu dihantam ke dinding. Dan dengan itu, gurita raksasa berlendir turun dari langit-langit, sungguh, makhluk ini jauh lebih besar dari yang kuduga, ia memenuhi seluruh ruangan. Sekarang aku berpikir, bagaimana toko ini masih berdiri, rasanya tidak pernah sebesar ini sebelumnya, tiba-tiba, toko ini seukuran lapangan sepak bola. Li Hong berkomentar bahwa itu adalah mutan, dan gengnya langsung mengeluarkan senjata crossfire mereka untuk menghabisinya. Tapi tentu saja, seperti monster lain di tempat ini, makhluk itu bisa menangkis peluru dan menghindar, jadi senjata itu tidak berguna. Dan ya ampun, gadis itu, dia berubah menjadi genangan darah setelah dihantam ke dinding seperti boneka plastik. Seluruh perutnya hancur, dan dia sudah tidak sadarkan diri. Ain berkata bahwa dia melakukan semua itu untuk melindungi bocah kita. Tapi bocah kita tidak mengerti kenapa gadis itu melakukan semua ini. Lagi-lagi, gadis itu meraih kantong kecilnya, dan ketika dia membuka tangannya, di dalamnya ada salah satu camilan yang pernah bocah kita berikan padanya, camilan yang sama yang dulu dia gunakan untuk memancing gadis itu ke lava agar membunuh dirinya sendiri. Dan ternyata, dia menyimpannya selama ini dan membawanya kembali untuk bocah kita. Melihat ini, dia mulai mengingatkan pada kisah homunculus itu, gadis yang tidak pernah berbicara, sangat baik hati, dan terlalu polos. Xiao Li bertanya apakah zombie itu bahkan mengerti apa yang sedang terjadi. Bocah kita langsung berteriak pada sistem, menuntut jawaban, kenapa gadis ini bertingkah begitu manusiawi kalau dia itu zombie? Sistem menganalisis gadis itu dan menjelaskan bahwa ada beberapa makhluk langka yang bisa menerima virus zombie tetapi tetap mempertahankan sebagian kesadarannya. Singkatnya, gadis ini memiliki kecerdasan setara anjing. Gadis itu merintih kesakitan di tanah, dan Ain mulai merasa kasihan padanya. Kakak beradik itu bertanya apakah zombie bisa merasakan sakit dan apakah dia akan mati. Xiao Li menjawab, sejauh yang dia tahu, zombie hanya mati jika kepalanya dipenggal atau otaknya diledakkan. Gadis kecil itu protes, dia mencoba menyelamatkan kakak, dia tidak bisa mati seperti ini. Tapi Ain dengan tegas berkata, tulang punggungnya dan ruas tulang belakangnya sudah hancur total, tidak ada cara dia bisa bertahan hidup. Bocah kita mengepalkan tinjunya, marah pada dirinya sendiri, dia tahu ini semua terjadi karena dia. Dia bertanya pada sistem, bisa nggak aku kasih dia salah satu wafelku biar dia sembuh? Tapi sistem dengan dingin menjawab, tidak bisa. Itu hanya bekerja pada manusia. Untuk menyembuhkan makhluk lain, kau harus meningkatkan toko terlebih dahulu. Langsung saja, dia menuntut, kalau begitu, apa misinya biar aku bisa upgrade sekarang? Sistem menjelaskan bahwa dia harus mendapatkan kristal level 2 dalam 24 jam ke depan. Bocah kita tahu bahwa kristal level 2 bernilai setara 100 kristal level 1, dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah dengan membunuh mutan. Kebetulan sekali, ada satu mutan tepat di depannya. Geng Thunder Legion dengan amunisi tak terbatas mereka, masih menembak monster itu, setidaknya membuatnya tetap di tempat. Akhirnya, salah satu dari mereka menyadari hal yang jelas, peluru itu tidak menembus monster sama sekali. Pada titik itu, hanya ada satu pilihan tersisa, menggunakan bazooka. Seperti biasa, mereka menembakkan tembakan langsung ke monster itu memblokirnya dengan tentakel, dan saat si idiot yang menembak mulai merayakan, bocah kita sudah tahu itu tidak akan berhasil. Bukan hanya monster itu baik-baik saja, tapi sepertinya dia bahkan memakan peluru bazooka itu. Orang-orang itu terkejut, bagaimana caranya makhluk ini bisa menangkap peluru bazooka dengan mulutnya. Sekarang mereka semua siap-siap untuk dihantam tentakel dan disemprot cairan hijau yang jelas-jelas korosif. Si pria penyeberangan jalan mencoba kabur, tapi sudah terlambat. Li Hong berteriak menyuruh semua orang lari, cairan itu adalah asam. Mereka mulai meraih puing-puing dan berlindung,
tapi tentakel lain menghantam, menghancurkan salah satu dari mereka hingga rata dengan tanah. Sekarang, cairan korosif itu merembes kemana-mana. Salah satu anggota geng memohon pada bos mereka untuk meninggalkan mereka, mengatakan bahwa dia tidak ingin mati di sini. Tapi bos mereka menolak, dia terus menahan lempengan beton, bertekad membantu, kakinya sudah mulai tenggelam ke dalam tanah ketika tentakel menembus langsung melalui beton. Sial, aku harap cerita ini tidak berubah jadi adegan menjijikkan lagi karena pria itu baru saja ditangkap. Tapi untungnya, tentakel itu hanya mengangkatnya ke udara. Bos itu akhirnya kehilangan kesabaran dan mengaktifkan kekuatannya. Aku pikir akan jadi sesuatu yang epik. Tapi ternyata tidak, bos itu hanya berdiri di sana, masih memegang batu. Tunggu, ternyata dia melempar batu itu, melompat, dan mencoba menghantam tentakel dengan pukulan. Dia mencoba menarik tentakel itu, tapi masalahnya, benda itu licin karena berlendir, jadi dia tidak bisa mendapatkan pegangan yang kuat. Begitu tentakel itu terlepas, monster itu mengangkat tentakelnya dan mulai menyemburkan cairan asam. Di saat yang sama, seseorang meluncur masuk dengan penuh gaya mengenakan jas hujan ala Kapten Lee. Ternyata itu bocah kita, yang mulai memanjat tentakel si monster. Geng itu langsung panik, anak ini gila apa? Apa dia punya kekuatan tersembunyi? Bahkan Li Hong berkata ini aneh karena dia tidak merasakan energi apapun dari bocah itu. Sebuah tentakel hampir mengenainya, tapi dia berhasil menghindar. Kemudian, dia melompat maju dan meluncurkan semacam serangan gaya air. Tunggu, apa? Itu terlihat seperti teleportasi, dan tiba-tiba dia sudah ada tepat di depan mulut monster itu dengan pisau di tangannya. Dia langsung menusukkan pisau itu ke peluru basoka yang tersangkut di mulut makhluk itu. Bunga api mulai berterbangan, dan Sing langsung lari menjauh. Peluru basoka itu akhirnya meledak di dalam mulut makhluk tersebut, mengirimkan asap tebal kemana-mana. Bukan cuma itu, potongan-potongan tubuh si gurita mulai berjatuhan di mana-mana. Monster itu benar-benar hancur tak bersisa. Bocah kita berdiri di sana, penuh percaya diri, sambil berkomentar bahwa jas hujan itu ternyata cukup berguna. Jas itu sepenuhnya melindunginya dari dampak ledakan, membuktikan bahwa barang-barang dari sistem tidak seburuk itu. Dia berkata pada sistem bahwa dia ingin lebih banyak barang seperti ini, tapi sistem dengan santainya menjawab bahwa dia tidak bisa memilih. Saat itu, Sing melihat tubuh monster itu, berjalan mendekat, dan menarik kristal level 2. Bukan cuma itu, dia juga menerima sebuah apokaliptik recipe book. Dengan buku itu, kemampuan penyembuhannya kini bekerja pada makhluk apapun. Dia merasa tertarik pada buku masakan itu, dan sistem menjelaskan bahwa tidak banyak yang tahu, tapi bahkan mutan pun bisa dimakan oleh manusia, asalkan tahu bagian mana yang tidak terinfeksi. Sing langsung menyadari bahwa ini sempurna untuk mendapatkan makanan dengan mudah, benar-benar sepadan. Dia lalu mendekati gadis zombie yang masih tergeletak dalam genangan darah, dia memasukkan sesuatu ke mulutnya, entah itu kristal atau makanan. Dan beberapa detik kemudian, gadis itu berdiri dengan kondisi benar-benar sehat, kali ini sungguh-sungguh sehat. Gadis kecil itu terlihat sangat senang, sementara Ain hanya tertegun. Bocah kita baru saja membunuh mutan sendirian. Beberapa menit yang lalu dia masih lari seperti pengecut, tapi sekarang dia berani menghadapi makhluk itu, entah dia punya ayunan mood yang parah, atau dia menyembunyikan kekuatan sejatinya. Saat itu, gadis zombie menunjuk ke mulutnya sendiri. Tapi Sing langsung memintanya berhenti, mengatakan itu kebiasaan aneh. Sementara itu, Ain berpikir bahwa terlalu berbahaya untuk terlalu bergantung pada bocah itu. Sing malah melemparkan camilan ke gadis zombie itu, dan gadis kecil itu tertawa melihatnya. Pada akhirnya, Ain berpikir, setidaknya dia punya hati yang baik. Tapi Xiao Li kemudian memperingatkan adiknya agar tidak terlalu dekat dengan gadis itu. Dia mengingatkan bahwa dia adalah zombie, yang berarti sangat berbahaya, kalau sampai tergigit, semuanya berakhir. Tiba-tiba, gadis zombie itu mendekati mereka. Dia melihat remah-remah di bibir gadis kecil itu dan langsung menjilatnya. Kemudian, dia mengarahkan tatapannya ke Xiao Li, yang langsung sadar apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia langsung lari sambil berteriak, "Kamu nggak punya malu, ya?" Sementara gadis kecil itu bersenang-senang, Li Hong tiba-tiba memanggil semua orang. Dia berjalan mendekati Sing dan berkata, "Kalau kau bisa menyembuhkan zombie, mungkin kau juga bisa menyembuhkan saudaraku." Jelas yang dia maksud adalah si pria penyeberangan jalan dan si pria bertopeng besi, yang sekarang hampir sekarat di tanah. Sing memeriksa kondisi mereka dan berkata, "Ya, ini kelihatannya parah, kulit mereka membusuk, bahkan tulang mereka kelihatan." Li Hong menghela napas dan berkata, "Aku tahu, itu sebabnya aku ingin kau menyembuhkan mereka." Tapi bocah kita langsung mengerutkan kening, "Kenapa kalian terus mencoba memerintahku?" Dia masih ingat betul apa yang terjadi ketika dia mencoba memukul Li Hong, rasanya sakit sekali. Li Hong sepertinya mengerti apa yang bocah itu inginkan dan berkata, "Baiklah, sebutkan hargamu." Tepat saat Sing akan menyebutkan angkanya, Ain tiba-tiba meletakkan tangan di bahunya, dia langsung menepisnya dan berteriak, "Aku tidak akan menyembuhkan bajingan-bajingan itu, tidak peduli berapa banyak yang kalian bayar."
Anak-anak itu mengangguk setuju, mengatakan bahwa orang-orang itu adalah penjahat. Li Hong hanya menjawab, aku sudah bilang, kami mungkin geng bandit, tapi kami tidak menyerang atau mencuri dari mereka yang tidak bisa melawan. Kalau ada orangku yang membunuh seseorang yang kalian kenal, itu berarti orang itu bukan orang baik. Anak-anak itu langsung protes, mengatakan bahwa ibu mereka jelas orang baik. Dia dan gengnya adalah penjahat yang sebenarnya. Ain menyela, menyuruh bos untuk berhenti berpura-pura. Dia tahu begitu mereka semua sembuh, dia pasti akan memerintahkan mereka menyerang lagi. Tapi tiba-tiba, Sing berkata bahwa dia percaya pada Li Hong. Semua orang terdiam, benar-benar terkejut. Lalu bocah kita mengeluarkan kain merah dan bertanya pada Ain apakah dia yang menjatuhkannya. Xiao Li berkata ya, dia mengambilnya dari kelompok yang membunuh ibunya agar dia tidak lupa siapa yang harus dia balas dendam. Sing mengeluarkan pisau dan menjelaskan bahwa meskipun simbol-simbolnya terlihat sama, sebenarnya mereka terbalik. Jujur, dia harus memandanginya selama 2 menit penuh sebelum menyadari bahwa salah satu simbol petir mengarah ke kiri, sementara yang lain ke kanan. Seseorang telah meniru simbol kelompok lain. Ain mengangguk, menambahkan bahwa simbol asli jauh lebih rapi, sedangkan yang palsu terlihat seperti digambar anak kecil. Li Hong mendengus, menyuruh mereka berhenti menghina simbol mereka, karena itu dibuat dengan sangat hati-hati. Sing lalu menjelaskan bahwa sering terjadi kelompok-kelompok mencuri simbol dari kelompok lain untuk memulai konflik, dan mungkin itulah yang terjadi di sini. Ketiga anak itu terguncang, dan akhirnya bos menyadari kenapa semua orang di wilayah ini membenci mereka belakangan ini. Xiao Li mengepalkan tinjunya, marah, sementara adiknya bertanya, lalu, bagaimana kita membalas dendam? Ain menghela napas dan berkata mereka harus melupakan balas dendam, karena pastinya ibu mereka tidak ingin hal itu terjadi. Anak-anak itu terdiam, pria bertopeng besi lalu bergumam bahwa dia ingin menghabisi para bajingan yang merusak reputasi mereka. Tapi sayangnya, pria itu tidak dalam kondisi baik, dia langsung batuk darah. Li Hong menghela napas, sekarang semuanya sudah jelas, bocah ini bisa membantu temanku, kan? Sing, dengan kemurahan hatinya, memutuskan hanya akan mengenakan biaya 10 kristal per orang. Bos langsung menyerahkan uangnya, dan dengan itu, beberapa telur dipecahkan. Awalnya, kupikir telur itu dipecahkan untuk mulai memasak, tapi ternyata itu telur yang pecah karena baku tembak sebelumnya. Sing menjawab bahwa ini situasi yang aneh, dan mungkin bos sebaiknya mengambil kembali kristalnya, tapi tentu saja, Li Hong tidak akan menerima itu. Jadi bocah kita hanya mengangkat bahu dan berkata itu tadi hanya lelucon, dia akan memikirkan sesuatu. Masalahnya adalah, bagaimana dia membuat kue wafel tanpa telur? Saat itulah dia punya ide untuk memeriksa buku resep barunya. Mata bocah kita langsung berbinar-binar, dia menemukan sesuatu yang sempurna. Dia cepat-cepat memindai bahan-bahan yang dia miliki dan mulai mengumpulkan potongan gurita. Mengikuti instruksi di buku, dia pertama-tama menghilangkan membran dan penyedot kecil di tentakelnya. Dia mengubah semuanya menjadi kubus, melempar semuanya ke dalam panci, mencampurnya, lalu menaruhnya di atas panggangan. Begitu satu sisinya berwarna keemasan, dia membaliknya, menambahkan saus salad, saus tomat, dan akhirnya memarut kentang di atasnya agar sempurna. Dengan itu, takoyaki guritanya siap. Dia membawanya kepada para pria itu dan berkata, makan ini akan membantu kalian pulih. Tapi si pria penyeberangan jalan langsung marah, bertanya apakah Sing sudah kehilangan akal, apa kau benar-benar memberi kami daging mutan? Li Hong terlihat penasaran, bertanya-tanya apakah makanan seperti itu benar-benar aman dimakan. Sing hanya menjawab, aku tidak akan mengembalikan kristalnya. Jadi, kalau kalian ingin makanan, ini saja yang ada. Pria bertopeng ragu-ragu, mengendus makanan itu, lalu mengakui bahwa setidaknya baunya enak. Akhirnya dia memutuskan untuk memakannya sambil berkata, kalaupun aku mati, aku tidak bisa melewatkan sesuatu yang seharum ini. Aku penasaran ingin melihat dia melepas topengnya, tapi ternyata makanan itu sudah masuk ke mulutnya sebelum aku sempat berkedip. Tiba-tiba dia memegang tenggorokannya, teman-temannya panik, bertanya apa yang terjadi, kenapa dia terlihat seperti tersedak. Li Hong menatap Sing dengan tajam sambil memperingatkan, kalau sesuatu terjadi pada anak buahku, kau tamat. Tapi sebelum hal lain terjadi, gadis zombie kita yang manis melompat untuk melindungi Sing. Sial, bos ini sudah terlihat kebingungan, pria ini punya banyak masalah. Lalu pria bertopeng itu akhirnya berkata, tentu saja ini enak. Ah, dimulai lagi, orang-orang ini seperti karakter dari Shokugeki no Soma. Dia mulai berbicara seperti kritikus makanan, lapisan luarnya begitu lembut, seolah-olah aku dipeluk oleh awan, rasa seafoodnya begitu kuat, seperti pertarungan elf di ujung lidahku, hidangan ini seperti lautan itu sendiri yang langsung menghantam jiwaku. Pria itu bahkan menangis karena rasanya yang luar biasa. Dua temannya saling berpandangan, bertanya-tanya apakah benar makanan itu sebaik itu. Tanpa pikir panjang, ketiganya langsung menyerbu Sing, memaksa untuk mencoba makanan itu juga. Begitu mereka mencicipinya, mereka bereaksi persis sama, terpikat habis-habisan. Salah satu dari mereka bahkan mengambil bola takoyaki dan menyuapkannya ke mulut temannya.
Temannya langsung meleleh, mengatakan bahwa rasanya benar-benar luar biasa. Di saat yang sama, luka-luka pada pria pirang mulai sembuh, bahkan tulang-tulangnya yang patah terlihat seperti sedang membaik. Pria itu tercengang, apa ini efek khusus dari gurita itu? Namun Sing hanya menyeringai, berkata, itu hanya sentuhan spesial dariku. Tapi kemudian dia sadar kalau dia baru saja mengatakan sesuatu yang bodoh, seharusnya dia bilang itu cuma keberuntungan atau dia tidak tahu bagaimana itu bekerja. Sekarang, kalau orang-orang ini mulai berpikir dia benar-benar punya kemampuan, mereka mungkin akan mencoba memperbudaknya. Li Hong mengacungkan jempol sambil berkata itu luar biasa, dia tidak menyangka Sing punya bakat seperti itu. Protagonis kita menghela napas lega, setidaknya, bos ini tampaknya tidak seburuk yang dia kira. Tepat saat itu, Li Hong menyebutkan kerjasama yang Sing singgung sebelumnya. Bos berkata dia akan mempertimbangkannya, tetapi 3 orang idiotnya langsung keberatan, mengatakan bos tidak seharusnya mempertimbangkan tawaran itu. Mereka mengeluh bahwa bocah itu telah mengalahkan semua orang di sini. Namun, Sing membalas, mengatakan itu salah mereka sendiri karena mencoba mencuri dari pedagang jujur. Salah satu dari mereka mendengus, jangan terlalu memuji dirimu, sifat kriminal kami adalah sesuatu yang harus dikagumi. Bahkan bos mengangguk, berkata, benar juga, itu salahmu karena memamerkan makanan seperti itu di tempat terbuka. Jelas, bandit manapun yang baik akan mencoba merampokmu. Sing mengangkat alis, baiklah, kalau begitu, kenapa kalian membawa gadis ini di dalam karung? Meskipun dia setengah berubah menjadi zombie, dia tetap seorang wanita. Jadi, kenapa kalian mengangkutnya seperti itu? Anggota geng itu tampak canggung. Salah satu dari mereka menggaruk kepala sambil bergumam, yah, kau tahu, itu salahnya sendiri karena terlalu cantik. Kami berencana memberikannya kepada bos sebagai hadiah. Anak-anak di kelompok itu terdiam, berpikir, orang-orang ini punya selera yang aneh. Sementara itu, Sing terkejut, bahkan gadis zombie pun tidak aman dari orang-orang mesum ini. Pria bertopeng berkata pada bos, kami yakin kau akan menyukainya. Kami melihatmu bicara dengan wanita sebelumnya, dan kau terlihat gugup. Jadi, kami pikir ini ide yang brilian untuk membantumu mengatasi ketakutan terhadap wanita. Li Hong, yang sangat malu, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Itu tidak masuk akal. Dia mengancam akan menghajar mereka semua kalau mereka tidak segera memberikan penjelasan yang masuk akal. Pria berambut nanas bersikeras, bos, semuanya kami lakukan karena cinta. Si pirang mengangguk, benar, kami yakin kalau kau menghabiskan waktu bersamanya, kau akan mengatasi rasa takutmu. Pria penyeberangan jalan memohon, bos, tolong pahami maksud kami hanya peduli padamu. Dan saat itu juga, perkelahian pecah, Li Hong mulai menghajar anak buahnya sendiri. Di saat yang sama, sistem tiba-tiba muncul, mengingatkan Sing bahwa dia perlu segera mempekerjakan seseorang untuk tokonya. Sing bingung, dia pikir dia sudah mempekerjakan Ain. Tapi sistem menjelaskan bahwa itu hanya dihitung jika kedua belah pihak setuju pada syarat-syaratnya, dan orang yang dipekerjakan mengenakan seragam yang disediakan oleh sistem. Hal itu menarik perhatian Sing, dia mulai membayangkan berbagai jenis seragam, pakaian pelayan panjang yang sopan, jas dokter untuk mereka yang berdedikasi, dan akhirnya, pakaian kelinci, sempurna untuk gadis-gadis yang ingin jalan-jalan bersama keluarga mereka, pikirnya. Sing mulai berhayal, berbisik, ya, itu pasti akan bagus. Tentu saja, sistem langsung memotong hayalannya dengan berkata bahwa ini adalah sistem yang sah dan tidak akan menyediakan seragam seperti itu. Kemudian, sebuah pakaian pelayan muncul di tangannya. Sing kecewa dengan desainnya, mengatakan itu cukup membosankan. Dia menyerahkannya kepada keluarga kecil itu sambil menjelaskan bahwa mereka harus mengenakannya karena itu aturan sistem. Anak kecil itu tampak bersemangat, sedangkan kakaknya kesal, dan Ain hanya terlihat bingung. Sing berbohong, mengatakan itu hanya karena pakaian mereka kotor, dan meminta mereka cepat memakainya. Ain hampir saja mengganti bajunya di tempat. Namun, Sing segera menyuruh Ain masuk ke dalam jika butuh privasi lebih. Para bandit, bahkan gadis berambut biru, tertawa, mengatakan itu hanya detail kecil yang tidak perlu disebutkan. Tapi Ain tampaknya tidak peduli dan sudah mencoba mengenakan seragam barunya. Masalahnya, tubuh Ain terlalu sehat, sehingga kancing bajunya tidak bisa tertutup. Li Hong, si malang, hampir terkena serangan jantung di tempat dan nyaris mati. Sing langsung memarahi semua orang, meminta mereka berhenti menatap dan menghormati wanita itu. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam kepalanya. Dia kebingungan, mengambil benda itu, dan menatapnya. Kemudian, dia melihat kembali ke arah Ain, dan, tidak mungkin. Si seniman pasti sengaja mendesain tubuh Ain seperti itu, tubuh sempurna yang malah menjebak semua orang di sini seperti orang bodoh. Tapi yang lebih mengejutkan, si pria ini memiliki perut berotot yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh Sing. Sing tampak ketakutan, Ain hanya tersenyum dan berkata, aku tidak pernah bilang aku seorang wanita, kenapa kau terkejut? Sing langsung menuntut penjelasan, kalau begitu, kenapa kau berpakaian seperti itu, kau membuat orang salah paham? Si kepala nanas bertanya apakah Ain sengaja berpura-pura lemah untuk menjebak musuh.
Si pirang mengangguk, mengatakan Ain pasti seorang ahli strategi jenius. Tapi Ain hanya mengangkat bahu dan berkata, tidak, aku hanya suka berpakaian seperti ini. Gadis kecil itu tersenyum dan menambahkan, dia memang suka gaun. Xiao Li menjelaskan, ini namanya cross-dressing. Protagonis kita hancur, mimpinya memiliki asisten romantis langsung lenyap. Sementara itu, Ain, dengan wajah penuh kemenangan, menyadari maksud Xing dari awal. Saat itu, sistem mengingatkan Xing untuk menyelesaikan kontrak dan menanyakan apakah dia yakin dengan pilihannya. Xing ragu, berpikir masih adakah pilihan lain. Sebuah kertas muncul di depannya, berisi detail kontrak seperti durasi, gaji, dan lainnya. Dia mengambil pena dan menulis namanya, yang anehnya adalah Sang Sahu. Gadis zombie, yang sedang mengawasinya, tampak penasaran. Setelah selesai, Xing menyerahkan kontrak itu ke Ain. Ain, yang melihat ekspresi kekalahan Xing, bertanya, kenapa kau terlihat seperti itu? Kau seharusnya senang, tidak ada orang lain yang bisa menjadi asistenmu. Namun, dalam hati, Xing merasa sedih. Saat para protagonis lain di luar sana sedang mengumpulkan harem penuh wanita cantik, dia malah terjebak mengurus anak-anak dan seorang pria. Dan tepat ketika Ain hendak menandatangani kontrak, gadis zombie tiba-tiba berlari, merebut kontrak itu dengan mulutnya, dan kabur. Xing panik, berteriak, apa aku punya hutang padamu atau apa? Berhenti. Dia mengejarnya, menangkapnya di tengah jalan, sambil berteriak, kau tidak bisa memakannya. Namun, gadis zombie itu sudah meninggalkan bekas gigitan tepat di tempat tanda tangan seharusnya, dan dengan itu, kontrak dianggap selesai. Tiba-tiba, tubuh gadis zombie mulai bercahaya, cahaya muncul dari api, angin, listrik, awan, energi murni, dan entah apa lagi. Inilah evolusi yang sudah ditunggu-tunggu. Baiklah, seniman, aku memaafkanmu atas apa yang kau lakukan pada Ain, karena ini benar-benar sepadan. Namun, meskipun begitu, si bocah kita berteriak ke langit, identitas ini benar-benar bikin perang dengan diriku sendiri. Beberapa waktu kemudian, di luar toko, Ain terlihat kesal. Dia mengeluh bahwa Xing lebih memilih seorang zombie daripada seseorang yang secantik dan sehebat dirinya. Namun, mengingat kompensasi yang akan dia dapatkan, dia tidak terlalu marah. Intinya, dia tetap akan bekerja untuk Xing, meskipun tanpa kontrak resmi, yang berarti dia bisa pergi kapan saja dia mau. Xing menghela napas, kita nggak bisa terus tinggal di tempat yang sudah hancur ini. Jadi, apa rencananya? Ain tiba-tiba tersenyum, aku cuma bercanda. Aku sebenarnya bergabung dengan kelompoknya Li Hong. Dia bilang dia akan menjaga aku dan anak-anak, jadi itu peluang terbaik kita untuk bertahan hidup. Xing mengangguk, kabar bagus. Meskipun mereka bandit, mereka kelihatannya orang yang cukup baik, setidaknya mereka akan melindungi anak-anak. Saat itu, gadis kecil memanggil Xing. Dia menyerahkan sebuah kartu dan berkata bahwa kartu itu jatuh saat gadis zombie mulai berevolusi. Di kartu itu, ada sebuah lencana dengan nama Bai Fei. Xing mengucapkan terima kasih kepada gadis kecil itu. Di saat yang sama, Li Hong mendekatinya dan memberikan sebuah lokasi. Ini tempat markas kami sekarang, kalau kau mengalami masalah, cari kami. Xing melihat kertas itu, lokasi yang tertulis adalah penjara King San, sebuah tempat yang sangat aman dengan alarm dan perlengkapan keamanan lainnya. Dia memuji pilihan itu. Li Hong tersenyum, sebelum kiamat, tentu saja nggak ada yang mau berakhir di penjara. Tapi sekarang, ini tempat terbaik untuk bertahan. Pada saat itu, Ain sudah menempel pada bos mereka, memuji betapa cerdas dan hebatnya dia. Namun, Li Hong langsung lari sambil berteriak, seseorang tolong jauhkan orang gila ini dariku dan pakaikan baju laki-laki padanya. Tapi Ain dengan santai menjawab, itu nggak mungkin, karena aku memperjuangkan kebebasan berpakaian seperti yang aku mau. Beberapa waktu kemudian, kelompok gila itu pergi, sementara anak-anak melambaikan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal pada Xing. Si kepala nanas dan anggota geng lainnya mengingatkan Xing untuk berhati-hati dan jangan sampai dimakan zombie. Xing hanya melambaikan tangan kembali. Dia melihat kartu itu lagi dan merenung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Namun, dia penasaran apa yang menunggunya di masa depan. Dia mengungkapkan hal itu pada Bai Fei. Namun, gadis zombie itu sudah menghilang dan sedang sibuk memakan semua makanan di gerobak jualannya. Xing memperingatkannya sebelum dia makan semuanya.